Shalom dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan acara ibadah kita secara online. Tapi dulu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu karena Tuhan memimpin kami. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Sebelumnya itu kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, pimpin kami di doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita sangat mengucap syukur karena Tuhan memimpin memberkati kita. Dan kita akan menyembah Tuhan dengan beberapa nyanyian penyembahan. Yang pertama yaitu yang bertajuk Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan nyanyian ini, dengan sikap doa kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berdoa dan mukjizat itu nyata. Amin.
nyanyian penyembahan kita yang kedua, yaitu meskinya kami tak layak. Meskinya kami tak layak menghampiri di Kau Tuhan, karena kekerasan, karena kesombongan yang ada pada diriku. Namun selalu ku berdoa dengan segala kerendahan. Jauhkan kekerasan, jauhkan kesombongan yang ada pada diriku. Sering kali ku tanyakan, di mana kebahagiaan yang abadi. Ku datang sujud di kaki-Mu, ampuni segala kesalahanku. Bila ku bawa diriku berkaca dalam firman-Mu setiap hari, nyatanya ku sungguh berbeza dengan sikap Tuhan lemah lembut. Meskinya kami tak layak menghampiri di Kau Tuhan, karena kekerasan, karena kesombongan yang ada pada diriku. Namun selalu ku berdoa dengan segala kerendahan. Jauhkan kekerasan, jauhkan kesombongan yang ada pada diriku. Sering kali ku tanyakan, di mana kebahagiaan yang abadi. Ku datang sujud di kaki-Mu, ampuni segala kesalahanku. Bila ku bawa diriku berkaca dalam firman-Mu setiap hari, nyatanya ku sungguh berbeza dengan sikap Tuhan lemah lembut. Nyatanya ku sungguh berbeza dengan sikap Tuhan lemah lembut. Haleluya.
Amin. Salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi untuk pelayanan kita secara online. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan itu baik dan sungguh baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, sebelum kita memulakan, kita mempelajari sedikit renungan firman Tuhan saya akan bawa untuk kita pada saat ini. Lebih dulu kita datang kepada Tuhan dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sebentar kami akan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kami, memimpin kami dari awal hingga selesainya. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun jemaat, anak-anak Tuhan berada pada saat ini, memberkati kami. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini adalah kehidupan yang hidup bersama Tuhan. Jadi untuk meneruskan perjuangan hidup kita, untuk meneruskan perjuangan pribadi kita, mari kita akan melihat dalam beberapa ayat bagian firman Tuhan kita akan semua pelajari pada saat ini. Saya akan membawa satu pokok renungan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita pada hari ini, yaitu tentang meneruskan langkah kita ataupun meneruskan hidup kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi, bagaimana kehidupan kita meneruskan perjuangan kita, langkah kita, step by step dan langkah demi langkah untuk kehidupan kita bersama Tuhan. Kita lihat kehidupan kita sudah kita lalui dalam beberapa bulan yang lalu sehingga mencapai pada ujung tahun ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah meneruskan perjalanan kita, langkah kita dengan langkah yang hidup penuh dengan perkara yang sudah kita lalui itu, baik secara senang ataupun susah. Kita melihat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Jadi pada saat ini kita akan mempelajari dengan satu pokok renungan saya bawa untuk kita, yaitu tentang meneruskan langkah hidup kita bersama Tuhan. Kita lihat dalam satu bahagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 119 ayat 59 berkata begini, Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Jadi aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkah kakiku menuju kepada peringatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, meneruskan kehidupan kita, perjuangan kita kepada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa kita akan mempelajari ada 3 perkara kita akan lihat di sini. Yang pertama kita lihat tentang yaitu perkataan mempelajari. Jadi mempelajari cara langkah kita dengan benar. Jadi kita mempelajari cara kehidupan kita dengan benar. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lihat dalam kehidupan kita, kita harus pelajari dengan baik-baik. Dalam kehidupan kita, satu firman Tuhan yang kita akan lihat di sini tentang dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat 1, kita lihat dalam Ulangan pasal 5 ayat 1 berkata, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku pendengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi perkataan firman Tuhan kita lihat di sini tentang mempelajari. Kita mempelajari firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan yaitu Musa mengajar suku Israel supaya mereka mempelajari, mentaati firman Tuhan dengan setia, supaya mereka sentiasa akan diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk meneruskan langkah kita dengan langkah kehidupan kita yang kita jalani selama ini adalah kita bersama Tuhan. Yang pertama kita harus mempelajari langkah kita dengan benar. Seperti kehidupan kita secara jasmani, kita mengajar anak-anak kita untuk melangkah waktu mereka mula berjalan, dan kita berusaha bagaimana anak kita boleh berjalan dengan baik, dengan mengangkatkan kaki mereka, dengan perjalanan mereka. Kadang-kadang mereka jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun lagi, dan akhirnya mereka dapat mengimbangkan tubuh badan mereka sehingga mereka dapat berjalan dengan baik. Dan kehidupan kita juga sedemikian. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita bangun, kadang-kadang kita susah untuk bangun, dan kita akan mempelajari dengan langkah yang benar, dengan step yang benar, maka kita akan dapat melihat bahwa langkah kita
akan menjadi langkah hidup bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu yang pertama kita lihat dalam kehidupan kita. Meneruskan langkah hidup kita kepada Tuhan. Jadi yang kedua kita lihat yaitu tentang bagaimana kita meneruskan langkah kita. Meneruskan perjuangan kita, hidup kita kepada Tuhan. Jadi yang kedua kita lihat perkataan di sini yaitu melatih cara langkah kita. Yang pertama tadi kita mempelajari, kita belajar bagaimana cara langkah, cara hidup kita, kehidupan kita. Yang kedua di sini adalah melatih. Karena kita sudah mempelajarinya dan kita akan melatihnya. Jadi melatihnya dengan kehidupan kita, dengan apa yang ada dengan kita pada hari ini, kita harus melatihnya dengan baik-baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 berkata begini. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Jadi perkataan melatih. Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat di Korintus. Perkataan melatih ini adalah harus dilaksanakan. Dikatakan bahwa dia melatihkan tubuhnya, melatihkan hidupnya, supaya dia dapat memberitakan Injil dalam kehidupan dan pelayanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, langkah kita sedemikian juga dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita harus melatihkan hidup kita, kita harus melatihkan langkah kita. Mungkin selama ini kita sudah melatihkan hidup kita, cara kita, kehidupan kita, tetapi pelatihan ataupun latihan yang kita lakukan itu mungkin agak kurang ataupun agak tidak memuaskan dalam kehidupan kita, ataupun pelatihan ataupun latihan yang kita laksanakan itu tidak memikirkan bahwa kita akan membuat latihan itu dengan baik ataupun tidak berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita harus melatihkannya dengan benar di hadapan Tuhan. Melatihkan langkah kita dengan benar ataupun langkah kita dengan betul dalam kehidupan kita. Mungkin perjalanan kita yang kita sudah pelajari selama ini, dan tibalah waktunya, tibalah masanya untuk kita melatihkan langkah kita. Mungkin selama ini kita sudah mempelajari banyak hal ataupun mempelajari dengan langkah ataupun perjalanan hidup kita yang dikatakan orang ada kala dia senang, ada kala dia susah, ada kala dia hampir-hampir membuat kehidupan kita tidak sanggup untuk menerima apa yang kita lihat di hadapan di mata kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini waktunya untuk kita melatih diri kita, untuk hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, satu juga kata firman Tuhan begini mengajar kita dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 14. Kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 14. Kita lihat dalam satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 5 ayat 14. Kita lihat perkataan ini mengatakan bahwa mengajar kita, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pencendera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, melatih. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak mungkin bagi orang-orang yang sudah kehidupan dewasa dalam Kristus, tidak mungkin hidupnya kembali seperti cara hidup anak-anak kecil. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan di sini adalah bagi orang-orang yang sudah terlatih, orang-orang dewasa, jadi mereka harus melihat kehidupan mereka, harus hidup sama seperti kedewasaan mereka. Kata firman Tuhan, inilah makanan yang keras, bukan kita lagi makanan yang lembut, bukan lagi seperti bayi. Dikatakan firman Tuhan, bukan lagi dengan kehidupan kita yang hanya mula-mula kita percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita supaya kita terus melatihkan tubuh kita dengan kehidupan kita dan melatihkan langkah kita dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Hidup kita, langkah kita kepada Tuhan adalah dengan melatih dengan benar. Dengan latihan yang sungguh-sungguh kita akan mendapat hasil. Dengan latihan yang benar kita akan mendapat hasil. Mustahil bagi orang yang berjaya dia tidak melatihkan cara tingkah lakunya ataupun sifatnya ataupun pribadinya. Dia terus berjaya begitu. Tidak akan berjaya sebab dia tidak melatihkan cara hidupnya. Sama juga dengan contoh bagi orang yang bersukan. Kalau dia tidak berlatih,
Mana mungkin dia boleh dapat melakukan pekerjaan ataupun sukanya dengan baik. Mana mungkin dia boleh menang. Mana mungkin dia boleh mendapat nombor yang pertama ataupun orang yang dikatakan paling handal tanpa dia berlatih. Karena latihanlah yang membuat hidupnya berhasil. Karena latihanlah yang membuat hidupnya akan lebih terus maju. Karena melatihkan langkah dia. Bagaimana susah pun langkah kita yang kita jalani, terutamanya kita lihat pada tahun ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tahun yang untuk langkah kita susah untuk melangkah keluar. Apalagi keluar dari rumah, apalagi keluar untuk mengerjakan pekerjaan kita yang jauh sana. Dengan langkah yang sederhana, kita melatih, kita diberi hikmat untuk melatihkan langkah kita. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk melatih langkah kita, supaya kita dapat melatih langkah kita dengan betul. Dengan penguat kuasa dunia pada hari ini, negara kita, tempat kita, negeri kita yang memberikan aturan, supaya harus menjaga diri kita sendiri. Kita jaga kita. Jadi kita harus menjaga pribadi kita. Melatihkan hidup kita, melatihkan langkah kita. Kita lihat tempat itu tidak baik, kita lihat tempat itu tidak sehat bagi kita, jangan kita ikut. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita supaya kita melatihkan langkah kita dengan baik. Jadi yang ketiga kita lihat di sini adalah melaksanakan langkah kita kepada Tuhan. Bagaimana kita meneruskan langkah kita kepada Tuhan adalah perkataan melaksana ataupun melakukan langkah kita kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, kita lihat dalam satu firman Tuhan juga berkata tentang dalam Filipi pasal yang keempat ayat 9. Kita lihat firman Tuhan ini dalam Filipi pasal yang keempat ayat 9. Yang kita lihat di sini adalah yang ke-9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, perkataan ini adalah mengajar kita meneruskan langkah kita, meneruskan hidup kita kepada Tuhan, yaitu kita melakukan. Perkataan di sini adalah dan apa yang telah kamu pelajari, kata dia, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, laksanakanlah itu, lakukanlah itu. Jadi katakan firman Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, kita akan melaksanakannya. Firman Tuhan mengajar kita untuk meneruskan perjuangan kita, hidup kita, langkah kita dengan melaksanakan, dengan melakukan, dengan mengerjakan kehidupan kita pada hari ini. Meskipun kita tidak dapat keluar untuk menginjil, untuk melayani orang, untuk menyampaikan firman Tuhan di sana sini seperti biasa. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk kita bersaksi melalui dengan alat yang ada pada hari ini seperti komunikasi kita melalui internet ataupun line yang ada pada hari ini. Jadi kita pakai dengan baik-baik. Kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan. Baik secara kita menyampaikan kata-kata nasihat, kata redongan, kata firman Tuhan, kalimat ataupun ayat firman Tuhan mendorong kita melalui nyanyian, pujian yang membangun iman kita. Jadi itu yang kita laksanakan. Karena kita tidak dapat keluar untuk memberitakan Injil, kita laksanakan hal demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita memberikan satu perkara yang membangun orang lain. Jadi melaksanakan waktunya, masanya kita melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan dikasihi, meneruskan langkah hidup kita kepada Tuhan, tibalah waktunya dan saatnya untuk kita mempelajari langkah kita dengan betul. Dan tibalah masanya, dan inilah masanya untuk kita melatih langkah kita. Dan inilah masanya untuk kita melangkah dan melaksanakan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya berikan perkataan ataupun kalimat firman Tuhan ini sekali lagi untuk kita menerus langkah hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah mempelajari 3 perkara yang kita lihat di sini. Yang pertama yaitu kita mempelajari langkah kita, melatih langkah kita dan juga melaksanakannya. Inilah masanya untuk kita mempelajari dia. Inilah masanya untuk kita melatih dia. Inilah masanya untuk kita melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, laksanakanlah, lakukanlah seperti apa yang difirmankan Tuhan. Kita mempelajari 3 hal yang sederhana untuk membangun hidup kita, supaya langkah kita lebih maju lepas ini,
supaya kita dapat mengatur langkah kita dengan baik. Perkataan yang kita lihat, mempelajari, melatih dan juga melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bergerak, mari kita berjalan menurut pimpinan Tuhan. Langkah kita bersama dengan Tuhan. Mulailah dengan langkah yang benar, karena kita akan menuju pada di hari akan datang, di minggu akan datang, di bulan akan datang, di tahun akan datang, dengan langkah yang lebih besar lagi, dengan langkah yang lebih tepat lagi, hidup kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini yang saya berikan untuk kita setakat ini, dan firman Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Sekian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.